Guru itu sih, suruh aku turun gunung buat penuhi janji nikah, nggak dikasih ongkos jalan lebih dikit. Ada orang pingsan! Cepat ke sinilah! Aku dokter, biar aku lihat. Mas, tunggu dulu atau mending telepon. Panggil ambulans saja. Iya, zaman sekarang penipu banyak banget. Hati-hati, nanti kamu kena tipu. Dia sekarang kena serangan jantung akut. Nunggu ambulans datang, paling masih 10 menit lagi. Kalian pikir dia bisa bertahan 10 menit? Kalau sampai terjadi apa-apa, Betul, zaman sekarang, kasus nolong orang malah kena fitnah, masih kurang apa? Mas, saran aku, jangan ikut campur urusan orang. Semuanya, aku ngerti kekhawatiran kalian. Tapi kakek ini sekarang nyawanya di ujung tanduk. Guruku pernah ngajarin aku satu hal. Melihat orang mau mati nggak ditolong. Nggak pantas jadi dokter. Hari ini, terserah kalian mau bilang apa. Orang ini tetap akan aku tolong. Beneran sadar! Ini mana mungkin? Cuma beberapa jarum aja bisa nyelamatin orang. Aku kenapa? Kakek, tadi bapak kena serangan jantung akut. Sekarang sementara nggak apa-apa. Lebih baik aku sekarang temani bapak ke rumah sakit buat pemeriksaan lengkap. Baik, terima kasih. Kakek Chin, mulai sekarang, Bapak harus selalu bawa dokter pribadi kondisi Bapak siang tadi. Kalau bukan karena pemuda ini turun tangan, sampai ambulans kami datang, bisa celaka parah. Kamu bikin aku takut setengah mati. Aku langsung ke sini setelah terima telepon. Kamu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kakek selamat, karena masih beruntung. Mulai sekarang, jangan sekali-kali kabur diam-diam mancing lagi. Yutong, ini penyelamat kakek. Xiang Beichen, hari ini di pinggir sungai. Kakek kena serangan jantung, dia pakai akupunktur, menyelamatkan kakek dari maut, dan berhasil mengembalikannya. Pak Jiang, makasih udah selamatkan kakekku. Aku Chin Yutong. Utang budi sama kamu. Nona Chin, nggak usah sungkan. Yutong, Xiao Jiang, hari ini baru sampai di Provinsi Jiang, belum nemu tempat tinggal sementara. Kamu yang atur, bawa dia ke rumah kita. Istirahat dulu. Baik, kuku yang atur. Nggak usah repot-repot, aku cari tempat senaknya aja. Kamu udah selamatkan nyawa kakekku. Hal kecil kayak gini, apa sih? Pak Jiang, waktu kamu nolong orang, gak takut repot, giliran orang lain bantu kamu. Kenapa? Jadi nggak mau. Nona Chin, kalau gitu, aku Jiang terima dengan senang hati. Ini barang gimana cara pakainya? Kek, kata dokter, kamu harus banyak istirahat. Kenapa belum tidur ke atas? Nggak bisa tidur. Hari ini udah lewat pintu kematian. Ada yang dipikirin. Apa? Yutong, menurutmu anak muda Jiang Beichen ini gimana? Gimana maksudnya? Semuanya? Ya, kemampuan medisnya lumayan. Orangnya kelihatan juga jujur. Cuma itu. Enggak, apalagi? Aku baru kenal dia hari ini. Nek, kakek udah lihat orang seumur hidup. Nggak mungkin salah lihat. Jiang Beichen ini bukan orang sembarangan. Kek, kenapa kakek yakin banget? Satu, ilmu akupunkturnya asal tusuk aja udah bisa selamatin aku dari antara hidup dan mati. Seorang biasa, tabib desa, mampu ngajarin murid kayak gini, pasti seorang ahli yang tersembunyi. Jadi, Kedua, waktu dia nolong aku di pinggir sungai, banyak orang di sekitar yang ngelarang dan nasehatin, takut tanggung jawab. Cuma dia berani maju dengan risiko dianggap salah, karakter kayak gitu. Di zaman sekarang, susah dicari. Ketiga, istana keluarga Qin ini mewah banget. Dengan mata telanjang juga kelihatan. Keluarga Qin kami pasti kaya dan berkedudukan tinggi. Tapi dia nyelamatin aku. Sampai sekarang belum pernah ngomongin itu. Juga nggak pernah manfaatin utang nyawa. Untuk apa? Orang kayak gini, bisa jadi emang bodoh beneran. Atau di hatinya ada sesuatu yang lebih penting dari uang. terus menurut kakek dia bodoh beneran. Tentu aja nggak bodoh. Dia punya timbangan sendiri di hati. Kakeknya Yutong mau ngajak dia tinggal di keluarga Qin. Gimana caranya? Aku mau jodohin kamu sama dia. Kakek ngomong apa sih? Aku baru ketemu dia sekali. Kamu juga udah nggak muda lagi, udah waktunya buat berumah tangga. Tapi kakek harus langsung nikah, bisa jalanin dulu sih, tunangan aja dulu, setahun 2 tahun juga nggak apa. Kalau kamu nggak suka, kakek nggak akan maksa. Tapi aku aja nggak tahu dia orang kayak gimana. Makanya kakek suruh kamu kenalan pelan-pelan kepribadian sama kemampuannya udah kamu lihat sendiri. Soal latar belakang keluarga, maaf ya kalau kasar, dengan posisi keluarga Qin di Provinsi Jiang, apa masih perlu lihat latar belakang orang lain? Yutong, kakek tahun ini udah 70 lebih. Hari ini nyaris nggak selamat. Harapan terbesar kakek adalah lihat kamu dapat jodoh yang baik, hidup tenang dan damai. Terus, dia mau apa enggak? Belum tahu sih. Makanya mau nanya, nanti kalau dia udah selesai mandi turun, kakek tanya langsung di depan dia. Kakek jangan langsung begitu dong. Kalian ngomongin apa?
Pak Jiang, kok turun? Apa kamarnya ada yang nggak beres? Bukan nggak beres. Tukeran di kamar mandi, aku nggak paham cara pakainya. Baiknya, itu shower suhu. Tetap pakai layar sentuh. Salahku sih. Lupa ngasih tahu kamu. Nanti biar kepala rumah tangga yang ngajarin naik ke atas. Makasih, Pak Tua. Baicen, jangan naik dulu. Kesini duduk. Temenin orang tua ngobrol sebentar. Baicen, hari ini kamu udah nyelamatin nyawa kakek. Aku selalu ingat. Kakek punya satu ide. Mau ngomong langsung sama kamu. Chin, silakan bicara. Aku mau menikahkan cucuku, Yutong dengan kamu. Kakek Chin, ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Kakekku itu nomor 1 di Jiang Province. Dia nikah sama kamu aja, kamu nggak mau. Apa kamu punya masalah yang nggak bisa diomongin? Aku turun gunung kali ini atas perintah guru buat ke Jiang Province untuk melaksanakan satu perjodohan. Kakek Chin, aku udah punya tunangan. Kamu udah punya janji nikah? 20 tahun lalu, guruku dan keluarga itu, orang tua mereka sudah sepakat. Aku ke Jiang Province kali ini, tepat untuk urusan ini. Keluarga itu siapa? Namanya siapa? Keluarga Liu di barat kota. Anak perempuan Liu Wanshan. Liu Wanshan. Keluarga Liu, kakek Chin kenal. Keluarga Liu yang bisnis obat-obatan, keluarga kecil kelas 3, katanya lagi deket-deket sama keluarga Zhou. Mau merapat lewat pernikahan Beichen. Kakek nggak mau rusak jodohmu, tapi ada beberapa hal kakek harus bilang ke kamu. Apa posisi keluarga Qin di Jiang Province? Mungkin kamu belum paham. Walau Yutong masih muda, tapi dia udah pegang perusahaan keluarga. Dia CEO Qin Group sekarang. Aset Qin Group, ratusan miliar. Nomor 1 di Jiang Province. Keluarga Qin se-Jiang Province. Super kaya di antara yang kaya. Kakek bilang ini bukan pamer. Kakek mau bilang ke kamu, posisi keluarga Qin. Yutong nikah sama siapa aja, pihak lawan yang naik pangkat, tapi kakek rela nikahin dia sama kamu. Karena kakek lihat sifat dan kemampuanmu. Kakek, jangan lanjutin. Kakek Chin, makasih kepercayaannya. Nona Chin baik banget, keluarga Chin juga luar biasa. Tapi guruku ngajarin dari kecil, orang harus tepati janji. Janji itu emas, karena perjodohan itu udah ditetapkan. Nggak peduli keluarga macam apa, aku tetap harus menunaikannya. Itu kewajiban sebagai manusia. Janji harus ditepati. Kakek Baichen hormat sama semangatmu. Kakek Chin, udah malam. Kakak istirahat aja. Aku naik dulu. Ayolah, besok suruh kepala rumah tangga anterin kamu ke Liu. Nggak usah repot, aku jalan sendiri aja. Yutong, menurut kamu dia gimana? Dia orangnya unik sih. Tuan Jiang, Tuan suruh aku antar Tuan ke Liu. Gak usah repot. Aku jalan kaki aja. Sekalian hafalin jalan. Tuan tahu jalannya? Tadi malam aku cek pakai HP. Rumah keluarga Liu di barat kota. Naik bis 5 halte. Tuan bilang kalau Tuan maksa sendiri. Ini tolong diterima. Isinya 5 juta buat biaya obat. Sama 3.000 cash. Buat Tuan pakai kapan aja. Gak usah. Aku nyawain bukan karena duit. Tuan Jiang. Ini maksud Tuan. Tuan selamatin nyawanya. Kalau ongkos sekecil ini nggak diterima, Tuan pasti nggak enak hati. Dibawa aja cukup. Sisanya balikin ke kakek Chin. Bilang aku terima baiknya. Anak muda ini bener-bener. Ayo. Pergi. Kepala rumah tangga bilang, dia naik bis sendiri ke Liu. Nggak terima uang, cuma ngambil. Watak anak ini. Bener, kayak aku pas muda. Mau bilang apa, bilang aja. Kakek, kita udah pergi ke Liu hari ini nggak? Liu Wanshan orangnya, aku udah beberapa kali urus sama dia. Matre, cari yang dia. Anaknya Liu Ruyan juga bukan orang gampang. Berarti dia bakal kena getah dong. Makanya, aku rencana. Suruh kamu ikut ngeliat. Terus, Beichen nyelamatin nyawa kakek, utang budi ini nggak bisa dilupain aja. Kalau Liu bener baik sama dia, dan serius menerima perjodohan ini, maka keluarga Qin akan kasih hadiah besar. Biar perjodohan ini sempurna, sekaligus balas budi ini. Tapi kalau keluarga Liu nggak tahu diri, nggak mau ngakuin perjanjian nikah itu, Terus gimana dong? aku kasih kamu wewenang buat bertindak sesuai situasi. Kamu pasti ngerti maksudku. Bang Fang, jangan asal jodoh-jodohin deh. Orangnya semalam aja masih nggak suka sama aku. Guru, kalau keluarga Liu mau menjalin pernikahan, murid janji bakal nikah dengan lancar. Tapi kalau keluarga Liu nggak mau, murid bakal sekalian batalin pernikahan ini. Terus balik ke gunung? Dan ngurusin guru. Mau ngapain? Tolong laporin ke Direktur Liu, murid Gu Qingfang, Jiang Beichen. Datang buat penuhi perjanjian nikah. Jiang Beichen, Direktur Liu kami nggak punya kerabat miskin kayak kamu yang dari gunung. Perjanjian nikah. Pergi, cepat pergi. Benar om. Tinggal, tanya aja. Tunggu. Masuk aja, jangan keluyuran. Nanti ada yang antar kamu. Direktur Liu, saya Jiang Beichen. Ini guru saya, Gu Qingfang. Dan ini surat perjanjian nikah yang dibuat sama kakek Liu 20 tahun lalu. Taruh aja surat pernikahannya di meja. Duduk dulu, kita ngobrol. Ini sofa Impo yang kita beli 200.000. Dia kotor banget.
Bisa bawa virus segala? Gimana dong? Mama bener. Jiang Beichen ya? Kamu yang mau nikah sama aku. Perjanjian nikah ini dulunya dibikin sama guru aku sama kakek Liu. Kalau Nona Liu nggak mau, Ya jelas aku nggak mau. Lihat aja penampilanmu. Coba deh ngaca dulu. Lihat bajumu kayak apa. Kemeja ini murahan banget kayak barang pasar loak. Diambil dari tumpukan sampah mana. Belum lagi sepatu kamu ini. Ban di garasi bokapku aja. Lebih bersih dari sepatu kamu. Nona Liu, orang nggak bisa dinilai dari penampilan. Aku berpakaian sederhana, tapi bukan berarti aku nggak punya kemampuan. Sebaliknya, kamu, dari omongan kamu tadi, kalau dilihat dari ucapan itu, meskipun penampilan luaran, aku picik. Kamu tahu aku Liu Ruyan. Orang macam apa? Wanita sosialita dari Jiang. Dari kecil hidup mewah. Keluar masuk tempat-tempat kelas atas. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu menilai aku di sini. Aku ini apa sih nggak penting? Yang penting, kamu bahkan yang paling dasar nggak bisa hormati orang. Cuma ini didikan keluarga Liu. Kurang ajar, kamu pakai sikap apa? Pak Liu, sikap aku baik-baik aja. Kamu terus-terusan hina aku. Aku datang ke sini untuk penuhi janji nikah. Bukan untuk dimarahin. Seorang kampungan berani melawan. Nona Liu, kamu bilang aku nggak pantas buat kamu. Kalau gitu aku tanya, kamu selain terlahir di keluarga kaya, apa kemampuan kamu sendiri? Apa kamu lulusan universitas ternama? Atau punya usaha sendiri? Setiap uang yang kamu, apa itu hasil kerja kamu sendiri? Keluarga Liu punya uang buat aku pakai. Apa urusan kamu? Jadi kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma benalu yang numbang. Kayak tanaman merambat di pohon keluarga Liu. Kalau pohonnya tumbang, kamu nggak jadi apa-apa. Jiang Beichen, kamu datang hari ini bukannya nanya soal perjanjian nikah. Aku bilang sama kamu, jangan banyak omong sama dia. Hari ini aku bilang terus terang. Perjodohan ini, aku nggak ngaku seumur hidup. Meskipun dia berlutut minta maaf sama aku, Nona Liu, tenang aja. Aku Jiang Beichen, seumur hidup nggak berlutut. Minta tolong siapapun. Apalagi orang kayak kamu. karena keluarga Liu nggak penuhi perjanjian nikah, maka urusan ini selesai. Silakan Pak Liu, surat pernikahan yang dulu kau pinjam dari Mingzun. Ditukar, aku Jiang Beichen. Hari ini putuskan pertunangan dengan keluarga Liu. Putus pertunangan. Jiang Beichen. Apa hakmu mutusin pertunangan keluarga Liu? Hah? Kamu sama gurumu, dulu cuma ngandelin, ada sedikit hoki, selamatin kakekku, makanya kau tipu dia tanda tangan perjanjian tunangan. Hari ini kalaupun putus, itu keluarga Liu yang duluan putusin. Kamu nggak pantas buat keluarga Liu. Bukan anak perempuanku nggak pantas buat kamu. Kamu miskin. Pendapatan setahun 200 juta. Ruyan anak satu-satunya. Mahal minimal 50 juta. Anak kampung miskin. Pakai apa kau nikahi dia? Seumur hidup, bisa cari 50 juta nggak? Kamu nggak punya kemampuan. Kamu sama guru kampungmu itu. Bilang si tabib Tiongkok. Kalau bilang jelek, ya cuma dukun kampung. Belajar dikit silat receh. Izin praktik nggak punya. Orang kayak kamu bertahan di Provinsi Jiang, kayaknya bayar kontrakan nggak mampu. Ketiga, kamu nggak punya latar belakang. Lembah Raja Obat, aliran tabib nggak pernah denger. Siapa tahu bukan pembual keliling. Kamu nggak punya duit, nggak punya orang, nggak punya status. Hari ini berani datang ke rumah keluarga Liu. Setelah ngomong, Mau apa kamu? Anda udah bilang banyak, tapi Anda lupa. Dulu kalau bukan guruku turun tangan. Mana mungkin keluarga Liu kayak sekarang? Intinya kalian cuma mau duit. gimana? Sepanjang hidup ini, belum lihat duit sebanyak ini. Aku bilang sama kamu, kamu seumur hidup nggak bakal bisa cari sebanyak ini. Uang ini cukup buat nutup utang budi gurumu selamatin kakekku dulu. 500.000 Pak Liu, besar pemberianmu. Gimana? Kurang? Kamu juga lihat-lihat, lihat sendiri. Kamu berapa harganya? Nyawa, kamu ini nggak laku 50.000. Luan Shan, kamu bilang aku, bilang guruku dukun kampungan. Bilang Lembah Raja Obat penipu, kalau gitu aku tanya kamu, 20 tahun lalu, siapa berlutut di depan guruku, nangis minta tolong selamatkan orang? Dulu, bapak sakit parah, semua rumah sakit di Jiang nolak terima. Guruku datang dari jauh, pakai jarum emas 9 putaran. Narik orang dari ambang kematian, keluarga Liu bersyukur banget. Maksa ngikat pertunangan ini. Sekarang 20 tahun lewat, kalian berubah muka nggak kenal, malah hina pakai duit. Urusan dulu ya, urusan dulu. Sekarang ya sekarang. Keluarga Liu sekarang beda dulu. Bukan level yang bisa kamu kejar. Iya dong, coba lihat dirimu dari kepala sampai kaki. Nggak ada yang cocok sama Ruyan kami. Kalau bocor bikin orang ngakak. Orang kayak kamu nggak pantas bawa sepatuku pun. Nikah sama kamu lebih baik mati. Keluarga Liu Lo. Dulu, berkat guruku selamat. Saya udah keras. Mau tenang orang berjasa, lupa budi, nggak tahu terima kasih, ingkar janji, nggak punya iman. Kamu, Satpam, pegang dia. Pak Liu langsung malu, terus marah. Aku bilang fakta. 20.000 ambil nggak? Nggak ambil ya. Lewan Chan, kamu ingat, hari ini kamu nggak ngaku pertunangan. Bukan kerugian aku. Kerugian keluarga Liu Lo. TV Majalah Ibu ini. Kamu baik-baik aja ya. Nggak ambil ya. Jangan salahin aku nggak sopan. Bukannya ini berharga buat kamu. Hari ini aku bikin ini jadi kertas sampah. Liu Wanshan, kamu berani sentuh itu? Apa yang nggak berani? Di Provinsi Jiang ini, Liu Wanshan yang pegang kendali berhenti. Surat nikah nggak ada, pertunangan juga batal. Jiang Beichen, mulai hari ini, lu nggak ada hubungan sama keluarga Liu gue. Jangan nggak. Cepat pergi. Pergi sejauh mungkin. Jangan kotori tanah rumah gue. Jiang Beichen,
Dengerin baik-baik, gue nggak pernah ngaku pernikahan ini. Lo nggak bakal diakuin. Orang kayak lo, harusnya hidup di kaki gunung aja, busuk di dalam perut lo. Siapa yang beneran jadi istri lo? Itu beneran buta. Nona Cincin, kok Nona datang? Kalau gue nggak datang, gimana gue tahu bos Liu sehebat itu? Nona Cin, lihat! Nona nggak bilang duluan, biar gue siapin. Nggak usah. Dengar dari nada bicara Nona Liu. Kayaknya lo bilang, selera gue Chin Yutong jelek ya. Nona Chin, maksudnya apa? Zhang Beichen, tunangan gue. Gue yang anak kalian bilang, perempuan buta itu. Ops, Nona Cincin! Nona, dari mana omongan itu? Orang kampung. Masa jadi tunangan Nona? Bos Liu, lu kuriga gue bohong? Gak berani. Cuma Jiang Beichen 20 tahun lalu sama keluarga Liu udah bikin perjanjian tunangan. Kok tiba-tiba jadi tunangan Nona lagi? Keluarga Liu aja bisa batalin. Masa keluarga Chin gak bisa bertunangan? Keluarga Liu hina, tunangan gue kayak gini. Keluarga Chin catat urusan ini? Nona Chin, kita beneran nggak tahu. Kalau tahu dia tunangan Nona, dipukul mati pun gak berani. Gak tahu, seenaknya nindas orang. Nona Chin, soal ini kita yang salah. Tapi Jiang Beichen nggak pantas buat Nona. Dia cuma orang kampung. Lo bilang dia gak pantas sama gue. Lo, Liu Ruyan pantas sama siapa? Seorang parasit juga pantas nilai Jiang Beichen. Liu Ruyan, aku sudah selidiki latar belakangmu. Nggak lulus ujian masuk universitas. Beli ijazah pakai duit, nggak punya kerjaan, tiap hari jalan-jalan beli tas. Setiap sen yang kamu belanjakan, semua dari bapakmu. Orang kayak kamu, apa hak kamu meremehkan orang lain? Jiang Beichen berasal dari keluarga miskin, tapi dia punya hati yang ingin menolong sesama. Dia selamatin kakekku. Nggak minta bayaran sepeser pun, dia nolak kakekku yang kasih biaya pengobatan 5 juta. Cuma ambil ongkos 100 yuan. Dia datang ke rumah keluargamu Liu, itu buat nepatin janji gurunya. Kamu, selain terlahir dari keluarga kaya, apalagi yang bisa kamu lakuin? Bos Liu, hari ini di depan kamu. Aku mau bicara terang-terangan. Jiang Beichen mulai hari ini, gak ada hubungan lagi sama keluargamu Liu. Soal hutang keluargamu Liu sebelumnya padanya. Aku bakal tagih pelan-pelan atas namanya. Nona Chin, kamu orangnya lapang dada. Jangan minta belas kasihan sama aku. Aku nggak makan cara kayak gitu. Ayo Shen, kita pergi. Kakek masih nunggu kamu di rumah. Baik, Bos Liu. Pertunangan udah dibatalin. Keluarga Liu, urus diri kalian baik-baik. Keluarga Liu hancur. Keluarga Chin mau gerak-gerakin kita. Kita bahkan nggak punya kesempatan buat lawan. Bang Liu, gimana kalau kita minta tolong sama Jiang Beichen itu, minta dia ngomong baik-baik sama Nona Chin. Minta tolong padanya. Kamu lupa kita. Tadi gimana memperlakukannya? Menurut kamu dia mau bantu kita? Pak, jangan panik dulu. Aku rasa ada yang aneh sama masalah ini. Apa yang aneh? Qin Yutong bilang, padahal Jiang Beichen, tapi dulunya dia punya pertunangan sama keluarga Liu, kapan mereka bertunangan? Lagi pula, dengan selera Chin Yutong, menurut kamu bisa suka sama orang yang begitu? Aku rasa antara Qin Yutong dan Jiang Beichen sebenarnya nggak ada pertunangan sama sekali. Qin Yutong barusan bilang, Jiang Beichen udah nyelamatin kakeknya. Jadi, dia datang bantuin Jiang Beichen barusan, kemungkinan besar cuma buat balas budi karena Jiang Beichen udah nyelamatin orang. Keluarga Qin itu keluarga gede, nggak mungkin beneran nikahin anak perempuannya sama orang kampung. Kayaknya Ruyan bener sih. Kalau keluarga Chin beneran mau nikahin Qin Yutong sama Jiang Beichen, kenapa dia nggak mau terima perjodohan sama keluarga Chin, malah maksa datang ke keluarga kita Liu? Itu kan Orang kampung ini beruntung banget. Bisa nempel sama keluarga Qin yang kuat. Terus kita harus gimana sekarang Pak? Meskipun Jiang Beichen pasti tunangan Qin Yutong. Tapi toh dia udah nyelamatin kakek keluarga Qin. Kita nggak bisa diem aja. So, kalau sampai keluarga Qin gerak ke keluarga Liu kita bakal langsung hancur. Head to head kita pasti kalah. Harus cari bantuan dari luar. Tapi itu keluarga Chin loh, di provinsi Jiang. Siapa yang berani lawan keluarga Chin? Keluarga Qin segede itu. Bukan berarti bisa kuasai semuanya. Kita bisa minta tolong Zhou Haotian. Keluarga Zhou di provinsi Jiang. Punya pengaruh tertentu. Dia dari dulu mau nikahin aku. Asal keluarga Zhou mau turun tangan. Keluarga Qin pasti kasih muka. Tapi urusan pernikahan kamu sama Zhou Haotian belum pasti. Kalau minta tolong sekarang. Pak, sekarang bukan waktunya ragu-ragu. Besok aku bakal nemuin Zhou Haotian. Sekalian minta dia bantu selidikin. Jiang Beichen itu sebenarnya siapa? Hubungannya sama keluarga Qin gimana? Ya udah, cuma itu yang bisa kita lakuin. Ruyan, maafin kamu harus begini. Nggak apa-apa. Jiang Beichen itu, aku nggak akan biarin dia loncat-loncat di atasku. Chen Shao, tenang aja. Saya jamin bakal ngawasin Qin Yutong buat Anda. Sebelum Anda sampai di provinsi Jiang, gak bakal ada laki-laki yang bisa deketin dia. Bos Zhou, Nona Liu Ruyan dari keluarga Liu datang. Katanya mau ketemu bos. Suruh dia masuk aja. Ruyan, hari ini kok ada waktu cari aku? Kangen aku? Kak Haotian, ada satu hal yang aku mau minta tolong. Apa? Bilang aja.
Begini ceritanya, Hao Tian, si Chin Yutong dan Jiang Beichen itu bener-bener keterlaluan. Nggak cuma datang ke rumahku buat putusin pertunangan. Mereka juga ngina aku habis-habisan. Terus Chin Yutong bilang, Jiang Beichen itu tunangannya. Kalau keluarga Chin mau lawan keluarga kita Liu. Keluarga Liu kita gimana dong? Qin Yutong. Dia bilang Jiang Beichen tunangannya. Jelasan dari mulutnya. Sambil ngegandeng tangan si orang desa itu Kak Hao Tian, menurut kakak apa ini bisa dipercaya? Qin Yutong itu orangnya sombong banget. Laki-laki biasa, dia nggak bakal lirik sama sekali. Mana mungkin dia suka sama tabib desa? Jadi kakak juga anggap mereka akting. Nggak penting akting atau enggak, keluarga Qin emang bisa seenaknya di Provinsi Jiang. Tapi cuma di Provinsi Jiang aja sih. Aku dengar kabar baru-baru ini, dari pihak ibu kota ada yang tertarik banget sama keluarga Qin. Dari ibu kota, siapa? Ini jangan tanya dulu intinya. Kamu nggak usah khawatir banget. Keluarga Qin sekarang lagi sibuk urus masalah sendiri. Belum tentu sempat ngurusin urusan keluarga Liu kalian. Kak Hao Tian. Apa kakak tahu sesuatu yang di belakang layar? Keluarga Chen dari ibu kota. Waktu itu, Anak besar keluarga Chen, Yifei main ke Provinsi Jiang sama Qin Yutong. Bahkan nitip pesan ke aku, jangan biarkan laki-laki dekat-dekat Qin Yutong. Nanti setelah urusan di ibu kota selesai, dia sendiri yang bakal mengurus masalah Qin Yutong. keluarga Chen dari ibu kota itu salah satu dari 4 keluarga besar. Aku dengar wanita yang ditaksir anak muda keluarga Chen nggak pernah ada yang berakhir baik. Sayang banget sih Qin Yutong. Memang dia yang tercantik seprovinsi Jiang. Tapi keluarga Qin akhirnya tetap nggak bisa lawan keluarga Chen. Tapi kalau Tuan Besar Chen, sebelum datang ke Provinsi Jiang, keluarga Qin udah mau gerakin keluarga Liu aku. Tenang aja, keluarga Jo aku juga punya koneksi di Provinsi Jiang. Nanti aku bakal bantu urusin dari dalam buat kamu. Tapi abis urusan ini selesai, urusan kita udah waktunya ditetepin kan? Kak Wu Tian, setelah ini reda, kita bakal tunangan. Yutong, oh Qin Yutong. Penghinaan hari ini pasti bakal aku balas baik-baik sama kamu. Kamu belum tahu, kan? Tuan besar keluarga Chen dari ibu kota udah ngincer kamu. Pas banget pakai kesempatan ini, aku bisa bantu keluarga Liu lepas dari masalah, sekaligus bisa dekat sama keluarga. Satu langkah dua untung. Soal hari ini, Yutong udah cerita semua ke aku. Soal perjanjian tunangan. Itu keluarga Liu nggak tahu diri, nyobek surat nikah. Kamu jangan sekali-kali bawa masalah ini di hati. Pak Chin, soal hari ini nih. Makasih juga sama Nona Qin yang udah bantu aku. Kamu udah selamatin nyawa kakek. Hal kecil kayak gini nggak seberapa, Beichen. Kakek mau nanya sesuatu, guru mau nyuruh kamu turun gunung buat tunangan. Apa dia bilang? Gimana kalau tunangannya gagal? Oh soal ini, guru nggak bilang. Guru cuma bilang suruh aku turun gunung tunangan, biar dapat pengalaman. Nah, kalau tunanganmu gagal, apa kamu masih tega balik ke gunung? Coba bayangin, gurumu di desa, udah bertahun-tahun di sana. Susah payah didik kamu sampai jadi, dengan bangga anterin kamu turun gunung. Hasilnya, kamu balik dengan malu-malu. Bilang, guru, mereka usir aku keluar. Surat nikah juga disobek. Gurumu denger itu, pasti marah banget sampai ngusir kamu dari aliran. Orang sekampung pasti ngetawain kamu. Gurumu di desa, masih bisa angkat muka nggak? Pak Chin. Kayaknya nggak separah yang Bapak bilang deh. Pak Ishin, kakek nggak nakut-nakutin kamu. Coba kamu pikir, gurumu itu kan orang yang paling jaga gengsi. Oh iya, guruku. Dia emang suka jaga gengsi. Nah, udah selesai kan? Kamu gagal jodohan. Pulang dengan malu. Mana maka gurumu ditaruh, kalau dia marah sampai kenapa-napa, kamu sanggup tanggung jawab. Lagi pula, turun gunung untuk jodohan, latihan ya latihan, itu dua hal beda. Bener nggak? Terus gimana dong aku? Tetap di Provinsi Jiang aja. Orang tua ini carikan kamu yang lebih baik. Kakek Chin, di Provinsi Jiang, aku nggak punya sanak saudara. Bahkan tempat tinggal aja nggak ada. Siapa bilang nggak ada? Keluarga Chin kan jadi tempatmu singgah. Orang tua ini aturkan tempat tinggal buat kamu. Urusan latihan juga aku yang atur. Buka klinik buat kamu, buka jalan buat kamu. Kamu nggak usah pusingin apa-apa. Kakek Chin, kamu baik banget sama aku. Jangan buru-buru bilang terima kasih. Kakek punya syarat. Syarat apa? Nikahi cucu perempuanku. Kakek, kok bahas itu lagi sih? Kakek Chin, aku nggak pantas. Yutong! Siapa bilang kamu nggak pantas? Kakek bilang pantas ya pantas. Kamu bilang aja mau atau enggak? Kakek Chin, aku mau... Tapi, aku sama Nona Qin baru kenal. Soal dasar perasaan belum banyak. Tapi kalian berdua ngobrol baik-baik. Kalau udah fix tanggal, langsung ambil surat nikah aja. Beli tiket dulu baru naik kereta. Nggak ada dasar perasaan. Belakangan bisa pelan-pelan dibangun. Udah, putusin aja. Udah tua gampang ngantuk. Aku naik tidur dulu. Urusan lainnya, Bu, kalian berdua ngobrol aja. Jiang Beichen. Kamu, yang tadi kakekku bilang, cuma bercanda aja, kamu nggak usah dianggap serius. Nona Qin, maksudnya gimana? Jiang Beichen, lihat sikapmu ini. Beneran sih nggak mau nikah sama aku? Aku Qin Yutong, bagaimanapun juga aku nomor 1 di Provinsi Jiang. Dari depan pintu rumah keluarga Qin, antreannya sampai keluar provinsi. Sekarang kakekku menikahkan aku dengan kamu. Kamu masih nggak mau ya? Bukan gitu, Mbak Qin. Kamu memang hebat banget. Kamu nggak pernah pacaran, apalagi nggak tahu rasanya nikah kayak gimana. Kalau misalnya ada sesuatu yang nggak beres, kan percuma udah repotin kakek Chin sama kebaikan hati kakek. Sudahlah, kalau gitu, nikah kontrak. Maksudnya? Maksudku, tak tahu cekak. Kita bisa bikin perjanjian.
Karena kakek suruh kita berdua nikah, ya kita nikah aja. Tapi cuma di atas kertas. Kontrak 3 tahun. Dalam 3 tahun, kamu atau aku punya orang yang disuka. Kita cerai aja, biar masing-masing bahagia. Tapi sebelum itu, di depan umum kamu suamiku, aku istrimu, tapi di belakang layar kita tetap jalan sendiri-sendiri. Kamu nggak boleh? Tenang aja, aku nggak akan. Oh, syukurlah. Oh iya. Ini nggak boleh ada yang tahu. Apalagi kakek, kalau dia tahu, pasti ngamuk-ngamuk. Paham, ini rahasia kita berdua. Oke, deal. Selamat tidur. Nikah kontrak. Seharusnya nggak masalah ya. Kakek. Karena kalian sudah sepakat. Ya pilihlah hari baik ke kantor catatan sipil. Ambil surat nikahnya. Nanti, aku atas nama keluarga Chin akan mengundang tamu. Buat pesta yang meriah buat kalian. Kakek Chin, soal pernikahannya, apa yang perlu aku siapkan? Di desa kami, pihak cowok masih perlu ngasih mahar sama barang lamaran gitu. Nggak usah, keluarga Chin nggak pakai semua itu. Kamu tenang aja jadi pengantin pria yang baik, Pak. Zhou Hautian dari keluarga Zhou datang, dia bawa beberapa orang, katanya mau ketemu Bapak. Zhou Hautian, dia mau apa? Dia juga bawa barang-barang yang kayak lamar. Keluarga Chen. Keluarga Chen yang mana? Salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Yang datang adalah Chen Yi, yang terkenal di ibu kota sebagai anak nakal. Kakek, kita sama keluarga Chen di ibu kota. Selama ini nggak ada hubungan sama sekali. Keluarga Chen kok tiba-tiba datang ngelamar. Pasti ada maunya yang nggak baik. Kamu duduk dulu. Lihat aja mereka mau apa. Kakek Chin, maaf mengganggu. Maaf lancang. Saya yang lebih muda. Zhou Hautian, mewakili Tuan Besar Chen Yafei dari keluarga Chen di ibu kota, datang ngantar barang lamaran buat Bapak. Kamu kapan jadi anteknya keluarga Chen? Kakek Chin, kata-katanya gimana sih? Perjodohan keluarga Chen sama keluarga Chin kan bagus. Tuan muda Chen itu, sekali lihat langsung suka sama Nona Chin. Dia sengaja menyuruh saya ngantar barang lamaran. Sebagai tanda keseriusan, Kak. Keluarga Chen ke salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota, kedudukannya lebih tinggi daripada keluarga kita Chin, nggak lebih rendah. Anak itu, Yafei, aku juga pernah lihat, tampan. Muda dan berbakat. Kalau Yutong menikah ke sana, itu sih naik derajat. Zhong Huai, kuncu perempuanku. Kapan urusan pernikahannya jadi urusan kamu? Kakek cakap, jangan salah paham. Aku juga demi kebaikan Yutong. Bertunangan dengan keluarga Chen ini, berapa banyak orang yang mau tapi nggak bisa dapat, buat apa ditolak? Kak Yutong, kamu beneran beruntung banget. Tuan muda Chen aja bisa suka sama kamu. Kalau aku jadi kamu, pasti udah terima dari dulu. Karena kamu begitu mengagungkan keluarga Chen, kalau gitu, kamu aja yang nikah buat gantiin aku. Kakek Chin, ini mas kawin yang disiapkan bos Chen, satu properti di lingkar ketiga ibu kota. Nilainya 5 miliar, tunai 2 miliar, di bawah keluarga Chen. Saham dari 2 perusahaan Go Public, setara 3 miliar. Total mas kawin 10 miliar. Itu udah cukup buktiin keseriusan bos Chen. 10 miliar loh. Keluarga Chen bener-bener tulus. Zhou Hautian, lo balik dan bilang ke Chen Yi, aku Qin Wanjun bilang cucuku nggak nikah, bawa balik mas kawinnya. Aku nggak butuh. Kakek Chin, jangan buru-buru nolak. Bos Chen bilang, ini cuma mas kawin awal. Nanti pas tunangan resmi, ada hadiah besar. Aku udah bilang nggak nikah. Lo nggak ngerti apa? Kakek Chin, keluarga Chen. Bukan kayak keluarga Liu yang kecil itu. Kakek tolak gini, nggak takut bikin keluarga Chen marah. Marah, aku Qin Wanjun udah hidup 70 tahun lebih. Nggak pernah takut sama siapapun. Keluarga Chen sebesar apapun, nggak bisa ikut campur urusan keluarga Qin. Kak, lu nggak boleh egois gini. Kalau keluarga Chen marah, keluarga Qin kita bakal kesusahan. Zhong Huai, lu sepupu aku nggak bakal masalahin. Tapi kalau lu terus belain keluarga Chen, keluar aja dari keluarga Qin. Lagi pula Yutong udah punya tunangan. Sebentar lagi nikah, bilang ke keluarga Chen biar putus harapan. Nikah? Kak sepupu? Jangan-jangan ini calon kakak iparku, pakaiannya kayak gini? Kok mirip pembantu keluarga Qin? Qing Yuxin, Jiang Beichen itu tunanganku. Lu jaga mulut lo. Demi nolak keluarga Chen, cari orang kampung sembarangan, buat pura-pura jadi tunangan. Ini tidak main-main kan? Dia nggak pura-pura. Kami udah bertunangan. Seorang yang dari keluarga Liu, dokter kampung yang diputus tunangannya, apa haknya berdiri di sini? Aku punya hak atau enggak? Bukan lo yang nentuin. Zhou Hautian, omongannya udah jelas. Lo pulang aja. Bilang ke Chen Yaifei, cucu perempuanku, Qin Yutong, gak bakal nikah sama dia. Ya ampun, baik-baik aja kok. Kakak Qin, hari ini kamu nolak keluarga Chen. Nanti jangan nyesel. Aku Qin Wanjun, ngapa-ngapain gak pernah nyesel. Ayo. Kakek, maksudnya keluarga Chen itu apa sih? Aku nggak kenal sama mereka sama sekali. Kok mereka berani ngelamar? Keluarga Chen di ibu kota, salah satu dari 4 keluarga besar, tapi keluarga Chen ini nggak ada figur yang menonjol. Kalau aku nggak salah tebak, keluarga Chen ini mau ngakui sisi keluarga Qin, perjodohan itu cuma pura-pura, penyusupan itu yang beneran. Yutong, kamu ingat, ke depannya, siapapun yang datang melamar, selama kamu nggak mau, kakek nggak bakal setuju. Makasih.
Kakek, Bai Chen, tadi Yutong bilang, kamu itu menantu laki-laki keluarga Chin. Kamu jangan sampai bikin dia kecewa. Kakek Chin, tenang aja. Aku bakal buktiin lewat tindakan. Yutong nggak salah pilih orang. siapa yang pilih kamu? Pakai bahasa anak muda zaman sekarang, itu namanya apa? Namanya saling berjuang bersama. Udah. Bercanda mah bercanda. Urusan penting jangan sampai ketunda. Bai Chen, Yutong, aku udah pilih satu tanggal. Lusa itu hari baik. Kalian pergi ke kantor catatan sipil, ambil surat nikahnya. Lusa, cepet banget. Waktu aku sumuran kalian, anak udah 2. Lagian, makin lama makin banyak masalah. Keluarga Chen di sana ngintai terus. Kalian ambil dulu surat nikahnya, biar sah dan resmi. Nggak ada yang berani macam-macam. Kakek Chin, ini. Jangan ini itu deh. Laki-laki sejati itu. Belak-belakan aja. Bai Chen, kamu mau apa nggak? Aku mau. Yutong, kamu gimana? Mau? Bagus. Udah, jadi gini aja. Lusa ambil surat nikah. 3 hari lagi adain pesta tunangan. Aku suruh kepala rumah tangga urusin sekarang. Semua orang penting di Provinsi Jiang, undang semuanya. Kakek, pesta pertunangan undang banyak orang gitu, nggak bakal terlalu mencolok? Keluarga Chen, hah? Memang sengaja mau mencolok, biar keluarga Chen tahu. Cucu perempuan aku Qin Wanjun udah punya jodoh. Mereka harus putusin harapan. Soal keluarga Chen, sehebat-hebatnya mereka, masa bisa ulur tangan sampai Provinsi Jiang? Datang rebut orang. Kakek Chin, aku bakal lindungin Yutong. Bagus, dengan ucapanmu itu. Kakek jadi tenang. Udah, kalian siap-siap aja. Yutong, antar Bai Chen. Pilih 2, setel baju yang pantas. Jangan sampai nanti jadi bahan tertawaan orang. Ayo, Urusan pesta pertunangan, gimana persiapannya? Apa? Tuan, undangan udah dikirim. Semua keluarga besar tokoh bisnis di Provinsi Jiang. Total udah kirim lebih dari 300 lembar. Keluarga Qin, dari cabang samping, kirim juga satu buat Qin Zhonghuai. Walaupun hari ini dia adalah keluarga Chen, tapi tetap adik sepupu aku. Kehormatan yang pantas, ya tetap harus dikasih. Tuan, kalau keluarga Zhou sama keluarga Liu, perlu siapin undangan juga nggak? Nggak usah. Anjing keparat. Keluarga Zhou dan keluarga Liu belum punya kualifikasi untuk duduk di jamuan keluarga Qin. Tuanku, kondisi tuanku senior nggak terlalu bagus. Stroke bikin pendarahan luas di otak. Terus kejepit. Kalau nggak sadar juga, Takutnya apa? Kamu bilang aja langsung. takutnya nggak bakal bertahan sampai akhir bulan ini. Orang dari lembah Raja Obat udah ketemu? Nona besar, orang yang kita kirim, udah nemuin, pewaris generasi pertama. Memang udah keluar gunung. Sekarang ada di Provinsi Jiang, namanya Jiang Beichen. Umur 20 tahun. Dia itu ketua lembah Raja Obat, murid terakhir Gu Qingfang. Baru beberapa hari lalu di Provinsi Jiang, ada seorang kakek yang kena serangan jantung. Kakek itu adalah kepala keluarga Qin di Provinsi Jiang. Dia masih ada di Provinsi Jiang, sekarang bisa dihubungi nggak? Masih di Provinsi Jiang. Dan lagi, katanya Qin Wanjun mau menikahkan cucunya dengan dia. Besok lusa mau ngadain pesta tunangan. siap, terbang ke Provinsi Jiang. Nona besar sendiri yang pergi. Penyakit kakek nggak bisa ditunda lagi. Penerus lembah Raja Obat adalah harapan terakhir kita. Aku pergi sendiri sebagai tanda kesembuhan. Nona besar. Orang lembah Raja Obat emang sehebat itu. Tentu aja, lembah Raja Obat, warisan 1.300 tahun, dari pejabat tinggi dan orang kaya, sampai pedagang kecil dan rakyat biasa. Setiap zaman, ada banyak orang yang pernah dapat bantuan dari lembah Raja Obat. Ilmu kedokterannya nggak ada tandingan, relasinya juga luas banget. Kalau gitu, perlu siapin hadiah besar nggak? Hadiah pertemuan aja, tapi harus low profile. Katanya orang lembah Raja Obat nggak terlalu suka uang. Pakai cara baik dulu. Kalau nggak beres baru cari cara lain. Kalau nggak bisa, cari cara lain. Ha, Kakek, bertahanlah beberapa hari lagi. Pasti akan bawa penerus lembah Raja Obat. Kemari. Kamu gugup nggak? agak. Oh ya, kamu juga agak... Yutong, kamu hari ini cantik banget. Ah, jangan gitu. Ayo masuk. Jangan bikin kakek nunggu lama di rumah. Kalian berdua cocok banget. Ayo, senyum ke kamera. Santai aja. Mohon, senyum natural aja. Selamat kalian berdua resmi jadi suami istri. Yutong, tolong jaga aku ya. Kamu juga. Sebentar, aku ada barang buat kamu. Apa ini? Ini yang aku pilih kemarin di mall, nggak mahal, cuma beberapa ratus ribu. Aku tahu aku nggak pantas buat kamu, tapi aku pikir, karena kita udah resmi nikah, setidaknya harus ada cincin. Nanti kalau udah punya duit, aku gantiin yang lebih bagus buat kamu. Dasar kamu bodoh. Siapa yang minta kamu beliin cincin? Kamu jangan nangis dong. Apa kamu nggak suka? Aku tukarin. Siapa bilang nggak suka? Udah dipakai. Jadi milik aku, nggak boleh minta balik. Ayo, kita pulang. Hai, Mas Chen. Kok Mas bisa datang? Nggak bilang dulu. Biar aku jemput di bandara.
Jemput? Jemput apaan? Bikin gue kehilangan muka di keluarga Chin. Orang sebesar itu bikin gue malu gimana? Mas Chen, tenangin dulu. Keluarga Chin nggak tahu diri. Itu bukan salah, Mas. Nggak tahu diri. Orang tua itu berani ngomong di depan umum, lebih milih cucunya sama seorang tabib kampung daripada nikah sama aku. Ini bikin muka keluarga Chen taruh di mana? Mas Chen, tenangin dulu. Keluarga Chin sehebat apapun, cuma bisa sombong di Provinsi Jiang. Nanti kalau Mas udah balik ke ibu kota, gerakin jari aja. Bisa bikin mereka kesusahan. Lo tahu apa? Apa yang dikatakan orang tua itu? Itu perkataan apa? Cucu saya udah ada yang punya. Orang kampung itu, orang nggak berguna yang diputus tunangannya sama keluarga Liu. Dia ngandalin apa? Iya, Tina. Jiang Beichen itu siapa? Mas Chen, jangan samain sama orang kayak gitu. Mas Chen, jangan! Itu berisi data penting perusahaan. Data penting apaan? Muka yang gue ilangin di keluarga Qin lebih berharga daripada perusahaan lo yang jelek ini. Jiang Beichen itu, Qin Yutong, dan Qin Wanjun yang udah tua bangka itu, hanya ada satu pun yang akan dilepas. Mas Chen, rencananya gimana? Menurut kamu, mereka mau tunangan kan? Acara tunangannya itu, wah jamin, kejutan yang luar biasa besar. Tapi sekarang gue lagi kesel banget. Bang Chen, beberapa hari ini pasti capek banget habis perjalanan. Suasana hati lagi jelek, ada satu barang. Pasti bisa bikin Bang Chen tenang lagi. Barang apa? Suruh Liu Ruyan ke sini sekarang? Iya, sekarang juga. Bilang dia, Bang Chen mau ketemu. Bang Chen, Liu Ruyan dari keluarga Liu. Kamu masih ingat kan? Dulu itu yang hampir tunangan sama Jiang Beichen, cantik. Meskipun gak sekelas Qin Yutong, levelnya segitu. Tapi tetap cantik, Liu Ruyan. Dia selalu kagum sama Bang Chen. Dia di Jingdu terus, jarang ke Jiangsheng, jadi nggak ada kesempatan. Hari ini suruh dia temani Bang Chen, biar Bang Chen nggak bosen. Kak Haotian, Bang Chen beneran di sini. So, layani Bang Chen dengan baik. Kalau bikin Bang Chen marah, kamu tahu akibatnya. Siap. Bang Chen, jangan marah lagi. Keluarga Qin nggak tahu diri. Mereka yang nggak punya mata. Kamu tahu apa? Bang Chen, orang kampung itu mana bisa dibandingin sama Bang Chen yang orang hebat sama sekali. Kamu pikir gue lebih baik dari dokter kampung itu? Jelas nggak bisa dibandingin sama Bang Chen. Oke, kalau kamu ada gue di hati, tunjukin buktinya. Gimana caranya? Sini. Selamat, Pak Jiang ganteng. Nona Chin cantik jelita. Benar-benar pasangan yang tuh. Makasih. Silakan masuk. Pak Wang, nggak usah sungkan. Maaf kalau kurang. Oh, Bang Jiang, lu datang? Duduk di dalam. Hari ini kita minum sampai mabuk, nggak pulang. Dia datang ngapain? Datangnya nggak baik, Nona Chin, Tuan Jiang. Selamat ya, selamat. Datang tanpa diundang, harap dimaklumi. Jo Haotian, aku keluarga Qin nggak ngirim undangan buat kamu. Kamu datang mau apa? Nona Chin, gimana sih ngomongnya? Lagi pula kita semua di Provinsi Jiang, orang-orang terpandang, pertunanganmu yang sebesar ini, masa aku nggak datang buat ucapin selamat? Ini sedikit tanda hati, nggak seberapa. Nggak usah. Maksud baikmu, keluarga Qin nggak sanggup terima. Silakan pulang, Nona Chin. Ini artinya nggak kasih muka ya? Aku Qin Yutong. Ya loh. Kapan? Perlu kasih muka ke keluarga Jo kamu? Kamu, Nona Chin, dalam hidup, kasih jalan. Biar nanti gampang ketemu lagi. Aku harap kamu ngerti prinsip ini. Jo Haotian, hari ini acara pertunangan aku sama Yutong. Kalau kamu datang buat minum anggur selamat, kita sambut. Kalau datang buat cari masalah, silakan pergi. Seorang tabib kampung beneran nganggap diri sebagai menantu keluarga Qin. Aku bilang sama kamu, di Provinsi Jiang ini, belum giliranmu bicara. Yuf Haotian, Jiang Beichen itu suamiku. Apa yang dia bilang sama dengan kata-kataku? Kalau kamu berani nggak sopan lagi sama dia, jangan salahin aku kalau nggak sopan. Baik, Nona Chin, melindungi suami. Aku ngerti, tapi hari ini acara pertunangan, kayaknya nggak akan semulus itu. Hari ini acara pertunangan kayaknya nggak akan semulus itu. Jo Haotian, kamu sebenarnya mau apa? Pak Jin, jangan salah sangka. Aku cuma datang kasih angpau. Sekalian ngasih tahu kalian. Tuan Chen hari ini juga datang. Tuan Chen Yafei bilang, dia juga penasaran. Oh, Beichen ini orang macam apa? Sampai keluarga Qin berani ambil risiko tersinggung sama keluarga Chen. Tetap mau nikahin Nona Yutong sama dia. Makanya hari ini Tuan Chen sengaja datang ke hotel buat Nona Qin dan Tuan Jiang. Hadiah besar. Itu bukan dari keluarga Chen di ibu kota, kan? Chen Yi, kok dia datang? Dengar-dengar Bang Chen suka sama Nona Qin?
Waktu itu pas ngelamar ke keluarga Chin ditolak. Hari ini dia datang mau bikin onar ya. Yang Beichen, Nona Chin. Selamat ya. Chen Yi, hari ini acara tunanganku sama Bei Chen. Kalau kamu datang buat ikut merayakan, Kami sambut baik, tapi kalau mau cari masalah, silakan pergi. Nona Chin, jangan tegang. Aku datang hari ini cuma mau kasih selamat aja. Sekalian, Kayu Tong. Selamat ya. Dapat cowok yang baik. Meskipun dia yang udah diputusin sama keluarga Liu kami, dokter kampung, tapi kamu suka sih. Yang penting, Liu Ruyan, kalau kamu ngomong lagi, biar aku bikin kamu hari ini, nggak bisa keluar dari hotel ini. Nona Chin, marah banget sih. Tapi sekarang Ruyan adalah wanitaku. Coba aja sentuh dia. Tuan Chen, urusanmu sama Nona Liu gak ada hubungannya sama aku. Hari ini acara tunanganku sama Yutong. Tolong bawa orang-orangmu pergi. Kalau nggak, jangan salahin aku nggak sopan. Tai Jiang Beichen. Seorang kampungan, berani ngomong nggak sopan sama aku. Di seluruh Tiongkok, kamu tahu keluarga Chen artinya apa nggak? Chen Yi, walaupun koneksimu di ibu kota kuat banget, sampai di provinsi Jiang, tetap aku Qin Wanjun yang berkuasa. Kalau hari ini kamu berani bikin onar, aku jamin kamu nggak bakal keluar dari provinsi Jiang. Ini lo ancam aku. Bukan ancaman, tapi peringatan. Orang tua. Apa kamu kebanyakan di provinsi Jiang? Lupa seberapa besar dunia ini? Maksudmu apa? Ini tadi. Dokumen yang turun dari atas, mulai hari ini, paruh kedua tahun di Provinsi Jiang. 3 proyek pengembangan utama, semuanya dikelola perusahaan milik keluarga Chen kami, pembangun total investasi 100 miliar. Hampir miliar kalau bener. Nadi ekonomi seluruh provinsi Jiang bakal dipegang sama keluarga Chen. Keluarga Chin emang udah berakar kuat di Jiang. Tapi keluarga Chen, ini langsung tekan dari atas. Gimana keluarga Chin mau lawan Chen Yi? Kamu pamerin beberapa proyek. Bisa bikin aku takut. Bikin takut sih enggak. Aku cuma mau kasih tahu di Jiang, lo keluarga Chin yang pegang kendali, tapi di seluruh Tiongkok, keluarga aku keluarga Chen yang pegang. Lo tadi bikin aku malu di depan banyak orang. Gitu lo mau gue gimana? Lo kira gue bakal ngapain? Kakek Chin, Tuan Muda Chen ini sudah kasih muka ke lo. Kalau lo paham posisi, urusan hari ini dianggap selesai. Si kampungan Jiang Beichen itu, mending gak usah lo lindungi lagi. Zhou Wujian, lo dia. Nona Chin, perasaan aku ke lo udah tahu. Kalau lo mau, Yai Fei bisa lupakan masa lalu. Soal dukun kampung itu, bakal aku kasih. Biar balik lagi ke kampung halamannya. Chen Yifei, cucu aku udah nikah resmi. Lo maksa nikah di depan umum kayak gini. Nggak maluin muka keluarga Chen lo? Maksa nikah. Kalau lo anggap gitu, ya gitu. Tapi sebelumnya, aku mau biar orang Jiang pada lihat calon suami yang lo pilih itu sebenarnya kayak apa? Semuanya. Ini latar belakang menantu keluarga Chin. Jiang Beichen, orang desa Xinghua, nggak punya ijazah, nggak punya izin praktik dokter, nggak punya relasi sama sekali. 3 hari yang lalu masih diputusin di keluarga Liu, diusir dari pintu keluarga Liu pribadi. Mereka keluarga Chin malah mau nikahin cucu dengan dia. Lo bilang ini bukan lelucon gede apa? Oh, ternyata yang diputusin keluarga Liu. Kakek Chin kenapa gini? Masa cucu mau dikasih ke dia? Nikah sama orang kayak gini? Enggak apa-apa. Tuan Chen, udah selesai bicara? Nah, masih mau ngomong apa lagi? Lo bilang aku nggak punya ijazah, nggak punya izin praktik dokter, nggak punya koneksi sosial. Semua itu aku akui. Tapi lo bilang aku diputusin sama keluarga Liu. Itu nggak aku akui. Aku yang mundur duluan. Keluarga Liu udah robek surat pertunanganku, injak-injak harga diriku. Tapi aku, Jiang Beichen, nggak pernah merendah minta sama mereka. Lo bilang aku orang kampung, nggak aku sangkal. Aku emang turun dari... Tapi ilmu yang diajarin guruku lebih berharga dari apapun yang lo pelajari di universitas manapun. Itu mahal harganya. Seorang tabib gunung berani lo bandingin sama gue. Lo pantas apa ngejek guruku? Lo memang salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota? Apa maksud lo? Kalau lu bener-bener nggak selidiki latar belakang di belakangku, nggak nemuin. Kalau gitu, keluarga Chen lu bener-bener nggak layak jadi salah satu dari 4 keluarga besar di ibu kota. Apa lo bilang? Aku bilang keluarga Chen di ibu kota lo sebenarnya cuma segitu doang. Jiang Beichen, lo percaya nggak? Cuma satu kata bisa bikin lo hilang dari provinsi Jiang. Yifei, lo berani sentuh dia satu aja. Aku, Chin Yutong, bakal lawan lo mati-matian. Chen Yi, hari ini acara bahagia keluarga Chin. Bikin onar. Enggak, lu salah. Aku nggak lagi bikin onar. Aku lagi ngasih tahu kalian. Semuanya, Tuan Chen udah kerja sama dengan 7 konglomerat top ibu kota untuk ngepung grup Chin secara bisnis total. Mulai hari ini, semua mitra keluarga Chin bakal hadapi tekanan dari ibu kota. Siapa yang masih kerja sama-sama Chin, itu berarti melawan 7 konglomerat ibu kota. Perusahaan kita ada kerja sama-sama Chin. Terus gimana dong? Keluarga Chen nggak bisa diganggu? Kayaknya harus pikir ulang deh. Jing Yi, Kamu pikir gini bisa nakutin kita? Nona Chin, aku kasih kamu 3 hari buat mikir. 3 hari lagi kamu pilih aku lepasin keluarga Chin? Atau kamu pilih dia? Aku bikin keluarga Chin lenyap dari provinsi Jiang. Gak usah nunggu 3 hari, aku bisa jawab sekarang. Oh, Nona Chin, orang pintar. Pasti tahu cara milihnya. aku pilih Jiang Beichen. Sekarang, nanti, selamanya, aku tetap pilih dia. Kamu, Chen Yi, aku Chin Yutong gak suka. Jangan bilang 3 hari. Atat bakso tahun pun aku nggak akan pilih kamu. Kamu berani ngomong lagi.
Bilang berapa kali pun sama. Aku Chin Yutong seumur hidupku, gak akan nikah sama kamu, kamu udahin aja harapanmu. Baik banget. Chin Yutong, kamu pikir ada keluarga Chin yang dukung? Bisa lawan aku. Aku bilang, mulai hari ini, hari-hari enak keluarga Chin di Provinsi Jiang udah selesai. Chen Yi, apakah hari enak keluarga Chin bakal berakhir? Bukan kamu yang mutusin. Oh, kamu tabib desa ini? Oh, belain keluarga Chin, aku nggak belain keluarga Chin. Aku belain istriku, kamu di depan mukaku paksa dia. Anggap aku nggak ada. Kamu pikir kamu apa? Sampah yang diputusin pertunangannya sama keluarga Liu, pantas ngomongin istri di depanku. Yi Fei, kamu tahu kesalahan terbesarmu apa? Apa? Kamu sombong soal latar belakang keluargamu yang gak ada tandingannya. Tapi kamu udah nyari-nyari lama. Ternyata nggak nemu seberapa besar kekuatan lembah raja obat milikku. Kalau aku nggak salah ingat, kakek keluarga Chen itu Chen Guangmiao kan? Kok kamu tahu nama kakekku? Hari ini, meskipun kakekmu ada di sini, dia juga nggak berani ngomong besar di depanku. Kamu pikir kamu apa? Lembah Raja Obat? Hahaha. Bikin aku ketawa mati, orang yang sudah diusir dari keluarga Liuku, orang kampung. Berani, sok jagoan di sini. Apa sih Lembah Raja Obat? Cuma tukang obat kampungan dari gunung. Gurumu, Gu Qingfang, dulu cuma beruntung. Niom kakekku. Surat pernikahan? Kamu kira kamu? Siapa? Lihat baju kamu aja. Kalau bukan keluarga Qin yang beliin baju. Kamu bahkan nggak punya baju yang layak. Mau pakai apa lawan Bang Chen? Bang Chen cukup gerakin jari, kamu langsung hancur lebur. Liu Ruyan, udah selesai ngomongnya. Selesai gimana? Mau mukul aku, ha? Aku nggak mukul cewek, tapi aku saranin jangan lagi bersorak-sorak buat Chen Yifei. Di matanya, kamu cuma mainan yang bisa dibuang kapan aja. Omong kosong. Bang Chen baik banget sama aku. Jauh lebih baik. Dasar orang kampung, pantas diusir dari pernikahan. Seterusnya juga gitu. Liu Ruyan, kalau kamu berani ngomongin Bei Chen lagi, aku nggak bakal biarin. Kamu langkah keluar dari hotel ini hari ini, Chin Yutong. Kamu pikir keluarga Chin masih kayak dulu, berkuasa mutlak di Provinsi Jiang. Kalau udah ngelawan Bang Chen, kamu, keluargamu, dan yang disebut penerus Lembah Raja Obat ini, masa depannya nggak bakal bagus, khususnya kamu. Berani di depan Bang Chen, nama Lembah Raja Obat yang ketinggalan zaman. Sok hebat bikin pertunjukan. Kalau jadi aku di depan Bang Chen, udah sujud nyungkur. Minta maaf kepada Bang Chen, Nona Liu, bicaramu sombong banget. Menang besar dari keluarga Gu di Kyoto, Gu Qingyi, dia kok datang ke sini? Keluarga Gu itu yang paling atas dari 4 keluarga besar, lebih tinggi dari keluarga Chen. Gu Qingyi, kenapa kamu di sini? Tuanjang! Di jalan macet, datang telat. Kamu kenal aku? Waktu aku kecil, dulu aku pernah nemenin kakekku. Tinggal sebentar di lembah tabib. Mungkin kakak pelupa, banyak urusan, sampai nggak ingat wajah. Xu Qingjian. Maksud kamu apa sih? Yifei, tadi kamu bilang mau bikin Pak Jiang hilang dari Provinsi Jiang? Aku hormati kamu sebagai putri sulung keluarga Gu. Tapi jangan terlalu merasa hebat dong. Keluarga Chen aku sejajar sama keluarga Gu kamu. Kamu mau nakutin siapa? Sejajar? Chen Yi, apa kamu udah terlalu lama di Provinsi Jiang, sampai lupa situasi di ibu kota? Maksud kamu apa? 3 bulan lalu, keluarga Chen kehilangan proyek 3 provinsi Barat Daya. 2 bulan lalu, investasi luar negeri keluarga Chen dibekukan. Sebulan lalu, Ayahmu sendiri datang, minta kakekku bantu lancarkan urusan. Kamu nggak tahu soal ini? Keluarga Chen kalian, sekarang cuma pura-pura jaga gengsi doang. Kamu pikir gabung sama 7 konglomerat besar, bisa nakutin keluarga Chen. Dari 7 konglomerat itu, 3 diantaranya adalah sekutu keluarga Gu. Kamu percaya nggak? Dengan satu kata, mereka langsung cabut dana. Coba aja. Keluarga Chen aku juga bukan kaleng-kaleng. Coba ya, coba. tapi sebelum itu, Ada satu hal yang menurutku harus aku kasih tahu. Pak Tua Chen juga datang ke Provinsi Jiang hari ini. Kakek datang. Beliau, dengar kamu di Provinsi Jiang, bikin keributan di pernikahan pewaris lembah tabib, marah banget sampai terbang dari ibu kota. Sekarang mungkin udah di jalan, Chen Yifei, moga-moga kamu beruntung. Masa sih? Lembah tabib kecil aja, masa bisa bikin kakekku sampai turun tangan? Iya atau enggak? Nanti kalau Pak Tua Chen udah sampai, semua pasti ketahuan. Tuan Jiang, Nona Chin, selamat atas pertunangan kalian. Keluarga Gu datang tanpa undangan, mohon dimaafkan. Mbak Gu bisa datang, itu bikin aku sama Bei Chen dihormati. Mbak Chin di dunia ini, nggak semua orang. Pak Jiang, mau ngizinin aku ikut di pesta pertunangannya? Itu karena dia hormat sama aku, buat merayakan pernikahan Mbak sama Pak Jiang. Pak, aku di jalan. Aku bawa hadiah kecil. Gak seberapa. Ini sertifikat rumah villa di dalam Ring 3 Beijing. Luasnya 800 meter, ada taman sama kolam renang. Nggak gede sih, tapi lokasinya bagus. Deket juga sama rumah tua keluarga Gu. Nanti kalian ke Beijing, bisa numpang nginep Bagu. Ini terlalu mahal, nggak bisa kami. Jangan buru-buru nolak. Belum selesai. Ini ginseng Gunung Changbai umur 100 tahun. Dulu disimpan kakekku bertahun-tahun. Katanya, penerus lembah obat dewa. Pantas sama ginseng ini. Kakek Gu terlalu baik. Terus ada 2 mobil.
Satu sedan mewah cuma buat jalan-jalan aja. Nggak seberapa. Mbakku, meskipun hadiahnya mewah banget, tapi kamu datang ke pesta aja udah cukup. Hadiah ini, menurutku mending kamu bawa balik aja. Pak Jiang, kalau kamu nggak terima, kakekku bakal marah sama aku. Apa aja ini buat aku, Aisyen, terima aja. Mbakku, yang pertama, jangan nolak lagi. Makasih ya, Mbakku. Nah gitu dong. Mbak Liu, tadi kamu bilang, Jiang Beicheng diputusin sama keluarga Liu. Orang kampung. Mbakku. Aku mau kasih tahu kamu. Kamu nggak nolak perjodohan itu. Sekarang yang di sampingnya itu kamu. Villa itu, mobil itu, ginseng 100 tahun itu sama kekayaan keluarga Chin. Dukungan keluarga Gu. Semuanya dulu bisa jadi milik kamu. Tapi kamu sendiri jangan jauhkan mereka. Tolong jangan bilang. Tapi kamu sendiri yang mendorong mereka pergi dengan tanganmu sendiri. Jangan bilang. Aku nggak nyalahin kamu, Kak. Aku cuma mau kamu tahu, orang kampung yang kamu remehkan itu. Nilai sebenarnya dia nggak akan bisa kamu capai seumur hidup. Kamu bilang apa sama dia? Sampai dia nangis kayak gitu nggak apa-apa. Kak. Cuma bilang ke dia, Ayo kita masuk. Baik. Jangan nangis. Ayo jalan. Kak Haotian, apa aku salah? pintu mulut. Nona Gu, terima kasih hari ini. Kalau bukan karena Nona datang tepat waktu. Di pihak Yaifi. Gak tahu gimana akhirnya. Nona Chin, kamu terlalu sopan. Tuan Jiang adalah pewaris lembah Raja Obat. Hal kecil kayak gini gak usah disebut. Nona Gu, tunggu sebentar. Tuan Jiang masih ada urusan. Nona Gu hari ini dari Kyoto, datang dari jauh, bawa hadiah pernikahan yang begitu berat, dan juga bantu aku keluar dari masalah. Aku Jiang Beichen, meskipun gak pintar, tapi juga gak bodoh. Kamu sengaja datang ke sini. Gak cuma untuk minum. Tuan Jiang memang punya mata yang tajam. Kedatanganku kali ini, memang ada satu lagi. Begini, kakekku Gu Tiangxiong, setengah bulan lalu tiba-tiba kena stroke, sampai sekarang masih koma. Semua dokter terkenal di Kyoto sudah periksa. Nggak ada yang bisa dilakukan. Dokter bilang kalau dia nggak sadar juga. Takutnya nggak bakal bertahan bulan ini. Aku kirim orang, cari-cari informasi tentang lembah Raja Obat, keberadaan pewarisnya. Tahu kalau Tuan ada di Provinsi Jiang, dan kebetulan pas pertunangan Tuan dengan Nona Chin. Jadi aku datang tanpa undangan. Pertama untuk memberi selamat. Kedua, mohon Tuan Jiang turun tangan. Selamatkan kakekku. Kamu ngapain? Cepat bangun. Nona Gu, kamu gak perlu kayak gini. Dokter punya hati penuh kasih, menyembuhkan penyakit, dan menolong orang. Memang udah jadi kewajiban kita dari lembah Raja Obat, penyakit kakek kamu. Pak Jiang, makasih ya. Asal kamu bisa selamatin kakekku. Keluarga gue pasti bakal kasih imbalan besar. Nggak usah imbalan besar. Tapi aku perlu tahu dulu, kondisi penyakit kakek. Kamu bisa ceritain detailnya nggak? Ini catatan medis kakek, sama semua laporan pemeriksaan. Konsultasi dokter spesialis dari Rumah Sakit Siehek Kyoto. Kesimpulannya ada pendarahan luas di otak, menekan saraf, resiko operasinya tinggi banget, perawatan konservatif nggak mempan. Kondisinya emang nggak optimis, tapi kalau cuma pendarahan yang menekan saraf, jarum emas 9 putaran dari lembah Raja Obat kita seharusnya bisa ngatasin. Tapi aku perlu lihat pasiennya langsung. Baru bisa nentuin rencana. Kalau gitu, Pak Jiang kapan ada waktu, aku bisa atur jet pribadi? Nona Gu, jangan buru-buru. Hari ini kan pesta pertunangan aku sama Yutong. Urus dulu urusan di Jiang. Lusa, aku ikut kamu ke Kyoto. Kamu setuju nggak? Tentu aja bisa. Pak Jiang, makasih banget. Nona Gu, aku juga ikut Beichen. Boleh nggak? Nona Chin mau ikut. Udah balik lagi. Sampai di Kyoto, aku bakal siapin tempat tinggal paling enak. Kalian tenang aja. Makasih, Nona Gu. Nona Gu, udah malam. Kamu pulang istirahat dulu. Kita ketemu di bandara. Oke, Pak Jiang. Nona Chin, sampai jumpa. Baichen, kamu udah nebak dari awal. Nona Gu, ada urusan lain? Seorang pemimpin, keluarga, mana mungkin sengaja jalan ratusan kilometer cuma buat ngantar kado, kecuali ada yang mau dimintain tolong. Kamu lumayan pintar juga sih. Aku kira kamu cuma bisa ngobatin orang. Guruku bilang, dokter yang cuma bisa ngobatin orang, pasti bakal dijual orang. Sekalian ngitungin duitnya. Terus gurumu bilang nggak? Gimana kalau dijualin orang? Guruku bilang, cari istri yang pinter. Nggak bakal dijual. Dasar mulut manis. Beichen. Kakek Gu, penyakit itu, kamu beneran yakin bisa? Darah beku tekan saraf, pakai jarum emas 9 putaran buat lancarin meridian. Aku yakin 70%. Tapi kalau keburu lama, syaraf otaknya udah mati. Susah ngomongnya. Halo. Nggak ada, aku udah janji sama Nona Gu. Pasti berusaha semaksimal mungkin. Lagi pula, Mau bilang apa? pewaris lembah Raja Obat. Nggak pernah ngecewain orang. Baichen, kamu tahu nggak? Waktu kamu ngomong serius. Kelihatan ganteng banget. Kalau aku nggak serius gimana? Nggak serius juga, tetap ganteng.
Yuk, pulang. Kakek masih nungguin kita. Iya. Chen Guangyao, pemimpin sebenarnya dari keluarga Chen, dia beneran datang di Chin. Aku, sebagai orang tua, gak bisa ngajar cucu dengan baik. Sampai Ye Fei bikin ulah di pesta cucu kamu. Bener-bener minta maaf. Kakek Chen, ini bikin aku gak enak. Kakek, cepat bangun kakek. Desebongkah, cepat sini. Lutut. Tuan Jiang, aku sebagai orang tua gagal ngajar cucu. Bocah nakal ini sudah berani sama kamu. Hari ini aku bawa dia ke sini. Pertama, buat minta maaf sama kamu. Kedua, buat minta tolong minta kamu bermurah hati. Lepaskan dia, kakek Chen. Aku nggak punya dendam sama keluarga Chen. Ini cucumu yang berulang kali hina aku. Maksa nikahi istriku. Bikin aku hilang dari provinsi Jiang. Kamu tahu semua ini. Kakek. Tahu. Aku udah hukum dia berat. Mulai hari ini, segala urusan. Mbak nggak biarin Ye Fei lagi. Dia bakal tinggal di kampung halaman buat merenung selama 3 tahun. Tanpa izin aku, nggak boleh keluar rumah selangkah pun. Pak Jiang, ini milik keluarga Chen. Jalan finansial di ibu kota. Sertifikat kepemilikan 1 gedung perkantoran. Senilai 2 miliar. Tolong diterima, ya. Ini sebagai permintaan maaf keluarga Chen sama Bapak. Pak Chen, uangnya nggak aku terima. Aku cuma punya 1. Pak Jiang, silakan bilang. Suruh dia minta maaf sama Yutong. Minta maaf yang tulus. Dengar nggak? Cepat minta maaf sama Nona Qin. Nona Qin, maaf. Aku kayak katak yang pengen makan daging angsa. Aku yang sombong karena punya kekuasaan. Aku yang brengsek. Mohon maafin aku. Aku maafin kamu. Tapi aku harap kamu benar-benar bisa memperbaiki diri. Makasih, Nona Qin. Makasih. Pak Jiang, soal lembah raja obat itu. Aku yang dulu ini punya permintaan yang agak susah. Pak Chen, soal lembah raja obat, kamu nggak perlu minta sama aku. Guruku pernah bilang, dokter harus punya hati yang baik. Siapapun, selama dengan tulus datang berobat, aku akan selamatkan kamu. Urusan keluarga Chen, tunggu sampai kamu benar-benar butuh, baru datang. Makasih banyak, Pak Jiang. Makasih. Dikin, aku pamit dulu. Hari ini, keluarga Chen akan ingat. Nanti kalau keluarga Chen butuh bantuan keluarga Chen, bilang aja. Hati-hati di jalan, Pak Chen. Aku punya 1, nggak tahu pantas nggak aku sampaikan. Silakan bilang, soal pewaris lembah raja obat. Aku yang tua ini, waktu muda dulu pernah beruntung bertemu. Seorang pertapa sejati yang hebat, menyelamatkan banyak orang. Nggak pernah peduli soal ketenaran atau harta. Hari ini bertemu Pak Ji. Aku kayak lihat lagi, sesepuh yang dulu itu. Ye Fei, anak nih sejak kecil dimanja. Nggak tahu diri banget. Hari ini Pak Jiang bisa maafin dia. Aku bersyukur banget kalau nanti Pak Jiang ada perintah apapun, keluarga Chen nggak akan. Kakek Chen, nggak usah sungkan. Hati-hati di jalan. Jiang Beichen. Mak. Bye Chen, hari ini lo udah kasih pelajaran yang cukup ke keluarga Chen. Kalau bisa maafin, ya maafin aja. Kakek Chen sendiri datang minta maaf. Ketulusan kayak gini udah cukup. Kakek Chin, aku ngerti. Aku nggak punya dendam pribadi sama keluarga Chen. Selama mereka nggak ganggu lagi, aku nggak akan ambil tindakan. Anak baik, kakek nggak salah lihat orang. Nggak nyangka ya, kakek ngerti. Dapetin penyelamat nyawa jadi mantu cucu. Ternyata juga terkenal banget. Penerus lembah raja obat. Kakek punya mata yang bagus ya. Hahaha. Baik Chen, kamu hari ini ganteng banget. Cuman hari ini doang. Setiap hari juga ganteng. Ya udah deh, kalian berdua jangan mesra-mesraan di sini. Pulang. Besok masih harus beresin barang. Pergi ke Kyoto nanti. Baik, Chin. Sampai di Kyoto harus jagain Yutong baik-baik. Kakek Chin, tenang aja. Aku pasti Yutong. Kamu putri keluarga Chin. Sampai di Kyoto, jangan bikin malu kakek. Kakek di rumah jaga diri baik-baik. Aku bakal sering nelpon kakek. Baik. Kakek Chin, tenang aja. Sampai di Kyoto, aku bakal atur semuanya. Pak Jiang dan Nona Qin nggak akan diperlakukan buruk sedikit pun. Nona, Ju, kakek titip, ya. Kakek Chin, jangan sungkan. Pak Jiang pergi untuk selamatkan nyawa kakekku. Yang harus berterima kasih adalah kami. Penerbangan menuju Kyoto akan segera boarding. Yutong, ayo, baik. Pak, pulang. Pak, ayo pulang. Tunggu mereka pulang. Pernikahan yang sungguhan. Bagaimana dengan Pak Jiang? Kakek Gu sudah lama kena stroke, darah beku di otaknya parah banget, sarafnya rusak. Kalau telat setengah bulan lagi, dewa sekalipun nggak bisa nolongin, tapi sekarang masih sempat. Lingkungan yang tenang, semua orang keluar semua. Nona Gu, Beichen. Dia bisa nggak? Aku percaya dia. Pewaris lembah Yawang. Nggak pernah gagal.
Kakekku. Kakek sadar? Gimana perasaannya? Kamu siapa? Kakek, akhirnya kakek sadar. Kakek bikin aku takut banget. Kakek masih beruntung, nggak bakal mati. Anak muda ini yang nolong aku. Kaki. Ini Bei Chen Jiang, pewaris lembah Yawang. Dia yang pakai akupunktur bisa narik kakek dari tangan Dewa Maut dan bawa Pak Jiang, utang nyawa ini. keluarga gue nggak akan lupa seumur hidup. Kakek gue terlalu sopan, nyembuhin orang itu udah tugas aku. Darah beku di tubuh kakek, udah bersihin sebagian besar. Masih perlu akupunktur 3 kali lagi, ditambah obat tradisional Tiongkok. 3 bulan lagi bakal sembuh total. Lembah Yawang bener-bener nggak sia-sia terkenalnya. Pak Jiang, Nona Qing. Kali ini berkat kalian, penyakit kakekku sembuh, keluarga gue berhutang budi besar banget. Nona gu, gak usah sungkan gini. Udah aku bilang, nyembuhin orang itu tugas aku. Fajang, nanti di ibu kota, kalau butuh apa aja. Bilang aja. Keluarga gue selalu jadi pendukungmu. Nona Gu, makasih. Aku nggak ganggu kalian, besok masih perlu akupunktur lagi, istirahat duluan ya. Lo bilang, kalau guru tahu kejadian hari ini, dia bakal seneng nggak? Guru pernah bilang, pewaris lembah Yawang harus peduli sama nolong orang. Apa yang aku lakuin hari ini, itu yang guru harapkan dari aku. Pasti senang banget. Bei Chen, makasih. Makasih buat apa? Makasih udah hadir di hidupku. Yutong, soal kontrak aku nggak mau bahas lagi. Aku mau sama kamu seumur hidup. Iya,